Halo, jumpa lagi. Ya, sebelum saya ngejar video, sebenarnya saya juga bikin 3 materi tadi itu. Saya rekam juga pakai OBS, saya gunakan GoPro juga, saya gunakan juga audionya. Ternyata format yang untuk OBS-nya itu rekamannya itu MKV dan itu jadi kendala, nggak bisa diedit di Premiere Pro yang ada di laptop, yang di PC, nggak bisa diedit. Ya udah, sekarang take lagi, bikin lagi, ngulang lagi. Kamsia, kampret ya. Halo, jumpa lagi dengan saya Ponco Setiawan di channel Kelas Dunia. Ini saya lama sekali nggak upload dan memang ya karena nggak upload ya karena males saja mungkin. Sempat saya mikir begini ya, ini mau bahas apa sih di channel Kelas Dunia? Ini sebagai gambaran saja, mungkin bagi Anda juga yang sebagai konten kreator di YouTube, jangan selalu mentah-mentah untuk menjadi konten kreator ya. Jadikan kegiatan ini sebagai kegiatan sambilan saja, tidak usah sampai keluar kerja, tidak usah sampai keluar sekolah, kemudian mengorbankan yang lain, kemudian menekuni dunia konten kreasi, karena memang konten kreasi itu tidak seindah yang dibayangkan orang. Banyak sekali yang gagal, termasuk saya juga gitu ya. Sejak 2017 sampai sekarang itu belum bisa menghasilkan, dan syukurnya saya itu hobi saja untuk bikin video di YouTube. Tentu sekelilingnya ini yang kemudian protes, ini gimana ini masalah susu, gimana ini masalah nasi dan lain sebagainya. Maka ya wis, gunakan saja ini sebagai sambilan ya, kita ngisi waktu kosong misalkan di malam hari, terutama di malam hari untuk bikin sesuatu. Nah, kemarin juga saya ini sebenarnya mau upload setiap hari, kemudian PC-nya rusak, ini PC-nya barusan saya perbaiki lagi. Nah, sekarang harus bikin videonya itu satu hari satu gitu, diupload apa saja lah, saya nggak batasin harus niche tertentu gitu, ndak ya, wis pokoknya bikin aja sesuatu yang mungkin menarik buat saya pribadi dan moga-moga aja juga menarik buat sampean semuanya. Yang biasa saya lakukan juga itu ngumpulkan hal-hal yang menarik itu di Telegram ya, di catatan dulu, saya tulis linknya seperti yang Anda lihat ini kan link yang menurut saya itu menarik, kemudian baru nanti dibukain satu persatu di browser. Tentu saya menggunakan OBS ya untuk membantu hal ini, semoga saja lancar. Nah, juga tadi itu di OBS yang di laptop itu saya sudah rekam 3 materi dan ternyata format videonya MKV, nggak bisa diedit di Premiere Pro. Ya sudah, akhirnya take lagi gitu ya. Hancur kampret kok. Oke, yang pertama adalah yang ini ya. Ini adalah bangunan 7x14 sudah menghabiskan dana 310 juta. Rumah baru siap 85%. Rumahnya bagus. Sekarang banyak sekali rumah-rumah minimalisan seperti ini ya. Ada terasanya, kemudian lihat itu atapnya, Bro. Terutama atapnya ini, atapnya itu ciamik soro ya. Atapnya Kelas Dunia ini, pakai atap genteng. Nah, saya sendiri prefer ya, lebih milih lah ya bahasa Indonesia, lebih milih untuk atap genteng, karena kalau Anda punya dana itu, waduh, atap genteng itu ya enak ya. Kalau spandek saya ndak favorit. Spandek itu ramenya minta ampun, suruh jangan pakai spandek, karena spandek itu meskipun ada yang dikasih pasir untuk peredam, sudah pakai aluminium foil misalkan, sudah pakai peredam, itu suaranya masih amburadul. Biasanya spandek digunakan untuk industri saja, pabrik, gudang, kandang ya, jangan sampai rumah. Kalau mentok dananya pakai asbes saja, enggak masalah. Itu lebih enak menurut saya. Asbes menyebabkan kanker gitu kata orang. Ya dikasih plafon gitu ya. Kasih plafon gitu. Keramiknya Pak Bro, Anda bisa lihat keramiknya Ciamik ya, keramiknya Kelas Dunia. Ini kalau menurut saya ini keramik 60x60 ini ya. Entah keramik entah granit. Katakan saja ini adalah keramik ya. Keramik ini motifannya itu loh bagus ya, motifan marmer. Memang selera sih. Kalau saya pribadi seneng yang polos. Kalau motif seperti ini itu pernah digunakan juga di garapan Rumah Semampir. Itu motifnya adalah marble Carrara Itali. Jadi keramik tapi motifnya marmer Carrara. Dan memang tidak beraturan gitu, mengikuti gaya-gaya dari apa namanya itu, marmer ya. Tapi kalau sekarang ini itu selera sih, selera, tapi bagus ini. Kalau di Mbambe di Surabaya ini itu 120 ribuan ya, itu yang kerdusan. Kalau BSA-nya mungkin antara 90-an lah ya, 90-an.
Oke, seperti ini bentuknya, keren. Menurut saya keren ya, keren. Masalah misalkan ini sudah diaci, tinggal melamir aja di TR40, TR30, wes aman wes, aman. Halamannya masih sangat luas, Mas Bro. Halamannya masih sangat luas. Masuk, masuk. Ini saya seneng ini ya, banget ini. Rumah-rumah seperti ini, aduh, 310 juta rupiah. Next adalah yang ini. Alhamdulillah berdiri juga meskipun belum 100%. Disyukuri aja. 7 kali 12 habis kurang lebih 160 juta. Indramayu lokasinya. Kalau masalah lokasi memang harga itu tergantung juga lokasi ya. Ada di pedesaan atau perkotaan. Harga material juga berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Harga tukang juga berbeda-beda juga. Jadi itu masalahnya, harga itu relatif ya. Nah, rumahnya juga hampir sama dengan rumah tampilan yang pertama. Ada terasanya, minimalisan, pakai genteng. Saya setuju sekali pakai genteng ya. Pakai genteng. Biasanya juga rumah-rumah di pedesaan begitu, perantau-perantau, TKW, TKI itu biasanya juga bekerja di tempat lain, kemudian pulang diinvestasikan, dirupakan dalam bentuk rumah seperti ini tuh nyenengke ya. Ada terasanya, keramiknya juga Ciami, ya ada keramik dindingnya juga istimewa Mas Bro. Atapnya itu istimewa, itu lihat, walalala wis khas sekali ya. Minimalisan khas sekali, Indonesia punya. Ya, ini juga Anda juga sekarang ini kadang itu kalau memang punya dana lebih baik memang pakai jasa kontraktor ya. Tapi kalau emang dana terbatas, Anda cukup hanya membuat gambar sederhana seperti ini saja. Lalu serahkan kepada Pak Tukang. Kalau memang tukangnya itu benar-benar tukang loh ya, itu pasti bisa memahami dan itu nggak usah khawatir. Ada banyak orang bilang tukang A, tukang B, bahkan iya itu ada sih tukang semacam itu. Nanti saya contohkan juga, ada video tukang yang amburadul itu ada. Tapi jangan lupa Pak Bro, ada juga tukang-tukang yang bagus ya. Nah masalahnya sampean mau tanya enggak? Siapa tukang yang bagus itu, tempatnya di mana, berapa biayanya. Nah itu tanyakan, jangan asal milih. Rata-rata itu gini, rata-rata itu merasa mampu gitu kan, ada duit gitu, merasa mampu untuk membuat rumah. Kemudian kita otoriter begini, ternyata kita sini nggak entos gitu ya. Mending sampean gambarkan saja rumahnya bentuknya kayak apa, ide atapnya bagaimana, denahnya bagaimana, lalu serahkan ke Pak Tukang, selesai. Anda tinggal siapkan dananya, itu lebih selamat ya, lebih selamat. Baik. Lanjut Pak Bro, lanjut. Ya, ini juga yang harus digarisbawahi itu yang ini nih. Saya asli Sumedang, umur 25 tahun dan istri 20 tahun. 25 tahun dan 20 tahun sudah bisa bangun rumah. Rajin-rajinlah menabung supaya kita memetik hasilnya. Nabung Pak Bro. Lihat, istimewa ya. Rumah juga khas juga, ada terasanya, kemudian atapnya juga mirip-mirip ya, kayak ini Ndoro Kepok ini ya atapnya. Dan genteng, wah kelas dunia, mantap lah. Saya kira hal semacam ini semoga saja vibe-nya itu, vibrasinya itu menular ke yang ngelihat. Istimewa, 25 sampai 20 tahun ya, 25 tahun yang suami, 20 tahun yang istrinya bisa bangun rumah. Sama juga tukang kuli malahnya, kuli Rudi itu di Semolos ini bisa bangun rumah di mana, di Kediri. Dan itu jadi semacam bagi saya kelas dunia ya. Kuli saja bisa membangun rumah, masih jos kelas dunia. What else kita coba untuk nelurkan. Tadi sempat nyinggung masalah yang tukang-tukang kacau ya. Sekali lagi, kalau ada tukang kacau berarti ada tukang yang benar-benar bagus, masih ada tukang yang benar-benar bagus. Kayak misalkan saya keberatan dengan akun di TikTok itu yang selalu menghina tukang Jawa dan tukang secara umum ya. Itu sempat jengkel saya. Ini orang ini kacau ini. Kayak itu paling pandai dunia gitu ya. Kalau pakai standar dia, harusnya kita berpenghasilan satu bulan itu minimum 15 sampai 20 juta untuk bisa hire kontraktor gitu ya. Tapi kalau emang di bawah itu terus piye gitu kan. Ya pakai jasa tukang lah, dan enggak semua tukang itu jelek. Sekali lagi, tidak semua tukang itu jelek ya. Saya tekankan sekali lagi itu. Berarti ada yang bagus. Nah, tinggal sampean dapat yang bagus atau tidak. Kalau mau selamat, tanya orang atau tanya yang punya rumah bagus gitu, siapa yang mengerjakan, itu lebih selamat ya. Ini juga ada kasus nih tentang tukang yang jelek ya.
golek tukang nyantol nang FB. Jadi tukang di FB dapat dari FB ya. Rong dino sak kuline. Sudah wis rumangsa tak menungsokno mangan nang warung garek njaluk kopi jajan ya sempet tak tinggali rokok 4 pak ya. Terus kaspon 1 juta alasan nek keperluan gawe keluargae. Bareng tak wae isuke wis ucul karo nggawa grendo tabung gas LPG. Aduh. Ini juga dapat tukang dari FB. Hal semacam ini ya bikin jelek nama tukangnya. Lanjut. Ini pakai 60 fps. Mungkin karena 60 fps itu jadi agak ribet ya. Saya pernah pakai 120 fps, ternyata juga lebih menghabiskan banyak baterai dan kameranya lebih cepat panas ini GoPro-nya. Oke, itu yang pertama. Jadi ya wis gimana lagi gitu. Dan kita nggak bisa nyalakan tukang Pak Bro. Itu hanya apa ya, hanya oknum lah. Kalau bahasa sekarang itu kan oknum itu seperti itu. Jangan sampai kita hanya pada kasus tertentu itu kemudian rusak semua namanya itu kan. Saya sudah contohkan tadi ada rumah-rumah bagus yang digarap oleh tukang juga bagus begitu. Contoh tukang yang bosok lainnya itu sama ya, yang ini nih. Dia juga nyari tukang di FB ya kan. Kemudian harganya mahal dan kerjaannya ngecatnya model begini ini ya. Ini juga amburadul ini ya. Borongannya larang pisan. Ini juga oknum Mas. Jangan terlalu percaya dengan apa yang diungkapkan orang di media sosial. Lebih baik Anda tanya tetangga sendiri di istilah ini ya, rumah yang bagus mana, tanya itu yang punya rumah siapa yang mengerjakan. Kalau hasilnya bagus diliput Mas Bro ya, jangan yang jelek-jelek aja, diliput. Yang bagus-bagus juga diliput begitu ya. Jadi begitu, jangan terlalu percaya. Saya nggak bisa nyalahkan orangnya juga lah. Sampai kok begitu percaya gitu kan. Coba cross check dulu lah gitu kan. Nah saya juga bilang begini, kadang juga saya review bangunan itu. Ya saya review ini bangunannya seperti ini, bangunan saya itu seperti ini gitu. Kalau nggak percaya silakan cek di lokasi, harganya sekian gitu. Jadi kita bukan hanya sekedar nunjukkan apa ya, ngomong gitu, tapi juga liputannya ini loh Pak Bro. Banyak liputan-liputan sebelumnya yang saya bercerita tentang bangunan-bangunan yang kita kerjakan. Amburadul ya. Ini juga ini curhatan wanita yang renovasi dapur, dia pakai granit ya. Ternyata masangnya aja kayak begini masih gak masuk belas ya. Ini sudah nabung sekian lama tapi jadinya kayak begini. Per lembarnya 175.000 lah granitnya ini ya, dia beli di Surabaya BS-an 120.000 dapat ya. 200.000 dapat, 175, 150 banyak lah granit harga range antara 120, 100 sampai 200.000 ya. Ini juga salah tukang ya, kasihan juga dengar seperti ini tuh. Jangan sampai kemudian postingan media sosial itu jadi patokan gitu ya. Yang hasilnya bagus juga banyak, bahkan mungkin lebih banyak daripada yang amburadul semacam ini ya tukang sialan gitu. Jadi bukan ya, mungkin coba saya juga tolong ya, gimana cara Anda mencari tukang itu jadi mungkin apa, selamat granitnya nggak iso Bro, wis nggak bisa, granit itu nggak iso selamat no, wis nggak bisa. Bengkong kabeh malah bergelombang, nggak masuk. What else? Ini apa ini? Yang ini. Oh ini postingan. Saya sering melihat ini dari Qatar atau Dubai gitu. Saya kurang paham. Tapi dua orang ini memang pecinta, terutama istrinya itu pecinta Indomie, dan they experience eating Indomie in Jakarta, Jakarta ya. Ini adalah makan Indomie. Ini adalah merek yang mendunia dari Indonesia ya. Ini sering saya lihat video dari dua orang ini ya, dan seneng gitu kalau lihat couple yang sama-sama jadi YouTuber sukses ya, sama-sama jadi konten kreator sukses semacam ini. Ini pengalaman yang wow ya, makan Indo, padahal kita di Indonesia wis ngono-ngono wae kan, ngono Indomie wis ngono-ngono wae gitu. Dan emang enak Indomie, wis emang enak. Wong sampai Thomas Partey aja, pemain Atletico Madrid dan juga Arsenal juga kenal Indomie.
Merek kelas dunia. Saya suka menyukai postingan-postingan dari dua orang ini, kelas dunia. Josh ya. Lanjut. Iki apa iki yang ini? Ini apa ini? Kura-kura versus Ini sih lucu-lucuan iki ya. Iki lucu-lucuan ini. Kewan. Oh, high five. Itu kalau tangan dicatek seperti itu kayaknya pedot ya. Pedot itu. Lo. Banyak sekali video kayak gini nih. Jos. Oke. Apa maneng, Bro? Apa maneng kok malah ke di video ini. Lanjut. Yang ini nih. Yang ini adalah saya tidak berharap kita terjebak dalam situasi seperti ini. Ya, aduh, ini ngerusak chassis ya. Loh kan, aduh, wis gak karu. Aduh, ankle juga kena ini ya, box ini ya, wing. Aduh, juga. Loh, ada wing box apa? Ankle juga kena tadi itu. Ini Altis juga kena. Sana, Bro. Sepeda barang jangkrik sana, Mas. Rusak chassis rek, rusak chassis. Taksi barang kena. Loh, wing box ini juga kena. Tuh, hampir loh ya. Waduh, enggak masuk. Ini berbahaya sekali ini ya. Berbahaya sekali. Land Rover atau Cherokee tadi itu. Loh. Aduh, gak karuan Mas. Jazz kena ya. Honda Jazz kan harganya mahal gila-gilaan tuh. Harganya mahal sekarang Honda Jazz, edan-edanan enggak produksi lagi. Ini apa ini? Ini hujan lebat Mas ya. Hujan lebat. Kalau biasanya kalau hujan lebat macam begini ini diadzani ya, diadzani. Minta yang kuasa lewat wasilah adzan supaya hujannya itu ndak nemen-nemen gitu. Supaya hujan anginnya reda ya. Ampun. Saya senang juga sekarang itu kan sudah ada HP, kita tinggal pencet saja untuk liputan-liputan netizen begitu. Hal-hal yang menarik itu banyak diliput dari hal-hal yang tidak, bahkan mungkin tidak sengaja gitu ya. Pak yang lain, video-video yang lain. Ini sudah Samsudin Tukuban. Ini juga video langka ini. Ramai sekarang ya. Samsudin pesulap merah. Saya yang ini lihat aja lah. Samsudin Jadab Tulung Agung ya, perguruan Padepokan Sejati. Ini juga kejadian langka. Ini saya lebih senang begini nih. Ya ada beli ban dan ternyata namanya adalah nama yang sekarang banyak sekali tercantum di TikTok dan di semua media sosial, Instagram lagi rame gitu ya. Meskipun saya nilai entah itu menipu atau tidak, katakan menipu lah, katakan seperti itu. Tapi mentalitinya Samsudin itu yang saya respect ya. Itu lebih respect saya daripada ustadz-ustadz yang bersembunyi di balik dalil-dalil itu ya. Bisanya kan cerita gitu, menurut A, menurut B, tapi kan tidak menjalani kisah spiritual itu kan gitu. Itu lebih oke menurut saya loh ya, apalagi ustadz yang gemuk-gemuk gitu. Kampret ya. Jadi kita banyak sekali memanfaatkan ya, itu jual agama, itu Samsudin, itu dukun, itu sama juga. Ustadz-ustadz itu juga jual agama, sama aja, nggak ada bedanya. Ini juga kasihan nih Pak Bu ya. Ini saya coba cari platnya ya, plat antara ini plat apa ini, ternyata saya coba lihat yang di truk ini itu plat H. Ada juga plat D, berarti sekitaran Pantura kayaknya sih ya. Dan ini alhamdulillah bagi Anda yang normal begitu, banyak-banyak bersyukur. Dan bagi Anda yang ada rezeki, kalau ketemu hal semacam ini mohon dibantu juga ya. Dan memang saya pribadi itu jadi pukulan telak ya. Jadi konten kreator aja sambat gak karuan Mas Bro. Melihat seperti ini ya Masya Allah ya, Masya Allah. Semoga saja lancar semuanya. Gitu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kawan-kawan sekalian ya. Kita ngoceh ngalor ngidul tentang YouTube ini.
Dan semoga saja bermanfaat bagi Anda semua bahasan-bahasan yang sudah saya sampaikan tadi itu. Dan kalau ada masukan-masukan silahkan saja. Ada sanggahan-sanggahan, yang nggak setuju gak monggo, yang setuju juga monggo. Saya nggak keberatan sama sekali. Tetap berkarya, tetap semangat. Semoga tinemu, semoga diberkahi oleh Yang Maha Kuasa, semoga juga mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Gitu aja. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar bangunan, garapan pagar, kanopi dan lain sebagainya bisa disampaikan ke saya. Siapa tahu saya bisa bantu. Ya, kamsia ya, syukran jazilan. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye bye.